dari awal itu menganggap bahwa anak nggak pernah mau makan kalau dia merasa tidak lapar. Jadi gimana sih cara anak itu lapar? Yang aku perhatiin, apa sih yang membuat anak aku tuh bisa seperti itu? Nah, itu yang akan aku sharing ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Mom Irestia. Makasih ya para bunda yang udah come back to my channel ya. Apalagi kalau misalnya nonton video ini sampai selesai. Oke, yang belum subscribe, please klik tombol subscribe karena itu gratis biar bisa mendapatkan notifikasi setiap aku upload video yang baru. Dan untuk video kali ini aku akan ngebahas tentang tumbuh kembang anak lagi, yaitu rekomendasi vitamin yang bagus untuk anak-anak yang susah makan. Sebelumnya aku ingin bercerita juga ya tentang pengalaman pribadi, karena segala sesuatu yang aku angkat di video-video ini biasanya berdasarkan pengalaman aku ngurus anak ya, entah itu susah makan, susah naik berat badan gitu kan. Nah, jadi aku pengen cerita, kalau bunda melihat video-video yang pernah aku buat, aku pernah menceritakan tentang pengalaman aku punya ASI yang overload 1,5 liter per hari, dan itu membuat anak aku saat itu gendut deh ya, gemoy gitu, dan justru hampir mencapai obesitas. Cuman memang karena kata DSA-nya, kalau bukan mesti obesitasnya gara-gara flu ASI, itu nggak masalah. jadi aku tenang lah ya saat itu. Nah, cuman singkat cerita adalah aku mengalami kegalauan ketika anak aku usia dari 2,5 tahun sampai ke 4 tahun itu tuh dia berat badannya nggak naik-naik, padahal nafsu makannya banyak ya. Dan itu sudah aku jelaskan di video sebelumnya. Jadi di video yang lalu aku bikin share singkat tentang memilih susu untuk menggemukkan atau menaikkan berat badan. Nah, karena ini vitamin, jadi ceritanya memang pengalaman aku tuh belum pernah aku mengalami anak aku GTM yang bener-bener susah makan sampai kita pusing banget ngasih makan apa ya karena dia nggak mau makan. Enggak, justru anak aku tuh alhamdulillahnya Masya Allah, dia itu kayak yang selalu menerima apapun yang kita kasih. Sampai ya sebenarnya kendala kita adalah menunya itu, jujur aku tuh menunya nggak variatif untuk ngasih makan anak aku, dan dia mau nerima sampai saat ini gitu. Jadi yang aku perhatiin, apa sih yang membuat anak aku tuh bisa seperti itu? Nah, itu yang akan aku sharing ya. Yang pertama, ini berdasarkan pengalaman aku yang moms ya. Jadi di sini aku tidak berniat untuk menggurui, karena aku yakin di luar sana masih banyak orang tua yang benar-benar fokus banget menjaga nutrisi anaknya dan segala macamnya. Jadi di sini aku benar-benar pengalaman aku pribadi, yang baiknya mungkin bisa mom ambil, yang jeleknya dibuang aja. Nah, jadi aku selalu dari awal itu menganggap bahwa anak nggak pernah mau makan kalau dia merasa tidak lapar. Jadi gimana sih cara anak itu lapar? Aku tidak akan memberikan dia banyak jajan. Bahkan mungkin sampai sekarang aku bisa mengklaim bahwa aku nggak pernah ngasih dia permen kayak Yupi, permen lollipop, atau misalnya dia datang ke tempat wisata dan dijual gula-gula, permen gula itu dia pengen banget, nggak pernah aku kasih. Dia nggak tahu rasanya coklat. Yang aku kasih memang es krim, tapi itu pun kalau benar-benar kondisinya dia dalam keadaan fit dan dia sudah makan. Jadi nggak sembarangan waktu yang aku kasih untuk snack time. Ya, snack time ya benar-benar antara sarapan dan makan siang, lalu antara makan siang dan makan malam. Jadi kalau misalnya bunda merasa anaknya susah makan, mungkin anaknya itu nggak merasa lapar karena udah kebanyakan jajan atau kebanyakan konsumsi gula. Jadi anaknya nggak merasa butuh nasi. Bisa jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin kondisi anaknya yang memang merasa tidak nyaman untuk makan. Entah itu dia lagi tumbuh gigi, entah mungkin dia lebih tertarik buat main, terlalu asik main sehingga lupa makan gitu. Terus juga anaknya dalam keadaan sakit berkepanjangan, biasanya nafsu makannya kan jadi agak jelek ya gitu. Terus juga yang tadi aku bilang, anak itu tidak mengenal rasa haus dan lapar karena jadwal makan yang nggak teratur. Yang tadi aku bilang itu berkaitan sih sama ini. Kadang ada loh, misalnya gini, makan ya, nggak mau makan. Dah, bundanya udah deh, daripada drama udah biarin aja, kasih susu misalnya. Ya udah deh, nggak apa-apa, kasih cemilan. Tapi cemilannya snack ya. Kalau misalnya buat aku pribadi, kalau dia benar-benar gak mau makan nasi, nggak apa-apa. Tapi aku ganti sama karbo lain. Misalnya aku kasih dia roti, boleh. Kalau roti dalam jumlah yang aku pikir setara kalorinya dengan nasi, itu aku anggap dia udah termasuk makan dan boleh aku kasih snack. Udah gitu, ada juga anak yang tidak suka makan karena dia kurang nyaman dengan tekstur makanannya. Itu salah satu problem
dari anak aku juga. Dikasih dagingnya agak keras, dia pasti lepeh. Itu sehingga aku harus ngegiling atau aku harus ngecabik-cabik kecil, dan itu memang harus kita perlahan-lahan memperkenalkan tekstur yang lebih keras lagi sesuai dengan kapasitas atau kemampuan dia. Yang penting dia punya nafsu untuk makannya. Nah, tapi Bunda sendiri pun jangan stres kalau misalnya anaknya belum mau makan. Selama anaknya tidak terlihat pucat, lesu, kemudian pertumbuhannya juga terlihat baik, normal, ya kita mungkin masih dalam batas kuning ya. Jadi kayak kita harus mencari tahu nih apa ya yang membuat anak ini jadi nggak mau makan dan gimana solusinya ya. Jadi tapi nggak perlu terlalu panik atau bahkan kayak memarahi anak, kamu tuh kalau misalnya nggak mau makan gitu, sampai anak itu jadi stres dan akhirnya trauma buat makan. Jangan sampai seperti itu juga gitu. Nah, kalau misalnya memang pertumbuhannya menjadi sudah tidak terlalu normal, apa itu berat badannya rendah, tinggi badannya rendah, baru Bunda mungkin warning. Nah, selama masih di taraf batas kuning, artinya anaknya tumbuh kembangnya masih oke, main juga masih ceria ya. Kalau dia nggak mau makan, berarti kita harus mencari suplemen untuk menambah nafsu makan yang akan aku share ini. Sebenarnya kalau misalnya rekomendasi produknya udah pernah aku bikin di video sebelumnya. Jadi aku tuh memberikan Zara itu vitamin dari Nature Animals, sama satu lagi, aduh aku lupa bentuknya itu. Dia ada yang seperti permen gummy, ada yang tablet hisap, dan di mata dia itu adalah permen. Jadi Zara itu kalau misalnya udah belajar, aku kasih rewardnya apa? Permen. Di mata dia permen, itu vitamin. Dia bikin dia nafsu makan juga, Kak. Jadi dia tahu dia nggak boleh makan permen selain itu. Nah, balik lagi, waktu aku kecil aku dikasih Scott Emotion, itu juga bagus banget ya. Tapi kadang-kadang ada anak-anak yang nggak suka sama bau minyak ikan karena rada anyir kan. Nah, ada Fitcom, WC, itu kan tablet hisap ya, jadi buat anak lebih terlihat menarik. Atau ada Blackmores, kemudian ada yang lainnya juga banyak. Sekarang tuh banyak banget vitamin-vitamin anak yang bentuknya seperti jelly, yang bentuknya seperti Yupi ya, yang bikin anak itu tertarik lah buat makan vitaminnya. Nah, itu semuanya bisa Bunda coba. Tapi di sini aku akan memberikan guideline atau misalnya info cara memilih vitamin buat anak-anak ya. Yang pertama adalah pastikan untuk kandungannya Bunda ya yang banyak. Jadi ada beberapa kandungan vitamin anak yang cuma mengandung vitamin A, D, dan E, kalsium. Nah, video yang sebelumnya itu yang aku kasih buat Zara dikonsumsi, itu tuh udah aku bahas kalau dari segi komposisi itu dia lengkap banget. Ya, komposisinya itu banyak banget vitaminnya dan presentasinya di atas kebutuhan harian normal. Jadi satu tablet aja sudah mencukupi kebutuhan vitamin mereka. Nah, yang terpenting apa aja yang harus dilihat adalah yang pertama zinc, omega 3, dan vitamin B1, karena ketiga kandungan tersebut itu yang benar-benar berpengaruh untuk meningkatkan nafsu makan secara optimal. Dan zinc juga membantu untuk penyerapan gizi anak. Kekurangan zinc dalam tubuh itu akan membuat anak jadi stunting, kemudian akan membuat makanan yang dia makan itu jadi tidak terserap tubuh, ya akhirnya jadi tetong gitu ya, nggak kegendut gitu. Karena zinc itu mineral kedua yang dibutuhkan di dalam tubuh manusia, yang dia tidak bisa ada penyimpanan. Jadi apa yang dimakan zinc saat itu dia akan keluar lagi. Makanya asupan zinc setiap hari harus tetap terjaga gitu ya. Selain membantu untuk meningkatkan nafsu makan anak, ternyata kekurangan zinc dan vitamin B1 dapat menyebabkan resiko berat badan menjadi turun. Wow ya, karena memang kalau misalnya kita dikasih zinc itu kan nambah nafsu makan. Jadi Bunda juga harus perhatian ya, kalau kelebihan zincnya udah dari susu nih, udah dari vitamin, itu kalau misalnya kelebihan zinc, peningkatan nafsu makan juga bisa drastis. Yang namanya berlebihan nggak baik ya. Kita niatnya itu untuk menyeimbangkan atau mengidealkan berat badan anak. Kebanyakan zinc, kebanyakan vitamin B1 dan omega, malah anaknya semakin lahap, akhirnya obesitas. Jangan seperti itu juga gitu. Nah, jadi konsumsinya benar-benar harus sesuai standar. Nah, kemudian ada juga tambahannya kalau misalnya kurkumin ya, ada tuh madu-madu penambah nafsu makan. Nah, itu biasanya suka ditambahinnya selain sama zinc, vitamin B1 itu dengan kurkuma alias temulawak, karena di situ dia bisa membantu metabolisme tubuh dan membantu nafsu makan anak ya. Itu adalah salah satu vitamin herbal gitu ya, dan itu bagus buat pencernaan. Jadi kurkumin juga dia bisa meningkatkan metabolisme, kemudian bisa memperbaiki sistem pencernaan dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh anak.
Nah, sekarang kita akan mulai membahas tentang teksturnya. Karena kalau misalnya tadi kita bilang kurkumin atau temulawak itu biasanya suka dimasukin ke dalam bentukan madu. Tapi gimana kalau anak kita tuh nggak suka sama rasa madu? Ya susah juga kan. Nah, makanya sekarang banyak banget nih ya produk-produk yang sangat membantu para ibu-ibu. Entah itu bentuknya tablet hisap, gummy, kemudian sirup. Aku nggak tahu kalau sirup itu udah tren belum ya di Indonesia. Karena kalau di luar negeri, sirup banyak banget vitamin-vitamin yang dibuat dalam bentuk seperti sirup coklat dan stroberi, yang mana anak-anak tuh suka banget sama rasa dan cara makannya, padahal itu vitamin penambah nafsu makan anak. Dan aku juga akan membuat produk seperti itu pengennya ya. Oh my god! Wow! Sekarang kalau misalnya bunda lebih kritis lagi, ada banyak banget vitamin-vitamin yang dia selain zinc, vitamin B1, protein, kurkuma, dia juga menambahkan ekstrak sayur-sayuran. Ya, ini sangat bagus banget dan sangat membantu banget nih kalau misalnya anak kita tipikal yang nggak suka sayur. Nah, vitamin-vitamin yang dilengkapi oleh ekstrak sayur itu juga menjadi solusi yang sangat meringankan kita gitu ya, bikin praktis biar anaknya kebutuhan nutrisinya tercapai dan juga menambah nafsu makan gitu. Nah, pertimbangin ya bentuk suplemennya juga yang disukainya. Jadi kalau misalnya bunda lihat ada bentuknya gummy, tablet hisap, dilihat kandungan gulanya. Biasanya kalau misalnya vitamin yang rada-rada mahal itu tuh dia sudah ada klaim di situnya bebas gula. Jadi dia ganti sama fruktosa atau sama stevia ya. Jadi jangan sampai kandungan vitaminnya banyak tapi ternyata di situ ada gula buatan. Jatuhnya jadi nanti obesitas juga. Nah, sekian dulu ya bahasan kita tentang suplemen anak. Kalau misalnya produk-produk rekomendasinya, bunda bisa lihat ada 2 produk yang aku pakai. Ya, mungkin aku akan tulis juga deh di deskripsi kalau produk yang aku pakein buat anak aku. Tapi selain itu masih banyak yang bagus-bagusnya ya. Nah, terus yang harus diperhatikan terakhir deh aku kasih masukan tentang ini usia anaknya. Jadi kalau untuk anak usia 1 tahun, bunda sebaiknya tidak membelikan suplemen ya, gitu. Karena pertama mungkin apalagi 6 bulan kan masih ASI. Kalau usia 6 bulan sampai usia 12 bulan, pada saat dia mulai empasi itu kan dia mulai mengenal rasa. Ketika anak itu tidak suka dengan rasa tertentu, bunda jangan langsung mencap anak itu jadi gak nafsu makan. Anak ini butuh penambah nafsu makan nih, enggak. Mungkin anak itu masih belajar tekstur, masih belajar rasa, sehingga dia masih kayak Kayaknya ini kurang enak nih masakan bunda. tapi kan dia nggak bisa ngomong gitu ya. Jadi di bawah 1 tahun nggak boleh dikasih suplemen. Usia 1 sampai 2 tahun lebih baik berkonsultasi dengan DSA. Nah, barulah semua suplemen-suplemen yang tadi aku bilang, yang aku rekomendasiin ada kandungan apa itu bisa digunakan untuk anak yang usianya 2 tahun ke atas. Semakin besar usia anak, semakin besar juga dosis yang diperlukan. Jadi bunda bisa perhatikan dari cara pakainya gitu ya. Mohon maaf ya bunda ya kalau misalnya masih banyak kekurangan dan salah-salah kata dalam penyampaiannya. Semoga video ini bermanfaat. Silakan kita sharing-sharing lagi apa aja deh tentang dunia anak ya kan. Jadi kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.